Halo semuanya, saya Muhammad Faris Budiman. Saya Polina Mayansari. Dan saya Farha Konita. Dalam 5 menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang penelitian yang telah kami lakukan terkait evaluasi aplikasi pemerintah atau yang biasa kita sebut e-government. Sebelum masuk ke bagian hasil penelitian, tahukah kalian, berdasarkan perhitungan data BPS bahwa jumlah perguruan tinggi di Indonesia di bawah naungan Kemdikbud mencapai lebih dari 3.000 perguruan tinggi, di mana kementerian tersebut juga mengelola lebih dari 26.000 program studi di dalamnya. Angka ini sudah sangat besar jika kita bandingkan dengan negara terbesar kedua dunia, yaitu Cina, yang hanya memiliki kurang dari 3.000 perguruan tinggi, padahal jumlah penduduk mereka mencapai 1,4 miliar atau 5 kali lipat jumlah penduduk Indonesia. Negara kita memiliki sangat banyak perguruan tinggi dan program studi di dalamnya, dan akan terus bertambah. Selanjutnya, apabila perguruan tinggi ingin mengajukan pembukaan program studi baru, diperlukan untuk mengusulkan dan memperoleh perizinannya, yang dikelola oleh lembaga, kelembagaan pendidikan tinggi, atau Dikti. Oleh karena itu, untuk mengakomodir semua usulan tersebut, pada awal tahun 2022, Dikti meluncurkan aplikasi portal layanan publik berbentuk website aplikasi yang bernama Sistem Informasi Kelembagaan atau Siaga. Sejak Siaga rilis, aplikasi ini belum pernah dievaluasi untuk uji kegunaannya. Sedangkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Higgs, di mana membahas tentang usability pada e-government, disebutkan bahwa lebih dari 40 proyek implementasi aplikasi pemerintah di negara berkembang hanya sebagian kecil yang berhasil, yaitu 15%. Artinya, hanya 3 dari 10 proyek berjalan sesuai dengan manfaat dan tujuannya, serta dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat. Sehingga penerimaan dan pemanfaatan website e-government, terutama aplikasi siaga, menjadi tantangan utama yang akan kita fokuskan. Selanjutnya, penelitian ini akan berfokus melakukan pengujian pada ruang lingkup evaluator karena memiliki peran penting dalam menyeleksi proposal perguruan tinggi dengan mengevaluasi setiap usulan yang masuk. Dalam melakukan penelitian, khususnya di bidang product design, maka kita harus membangun landasan teori yang kuat. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai landasan teori penelitian kami. Kami memilih jurnal Marek Milos dan kawan-kawan yang berjudul Disability Testing of E-Government Online Services Using Different Methods sebagai referensi utama kami. Melalui kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif, kami dapat mengukur, menggambarkan, serta menganalisa secara lebih menyeluruh tentang uji kegunaan aplikasi Siaga pada skop evaluator. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah usability. Dalam metode ini terdapat dua teknik pengumpulan data yang kami lakukan, yaitu usability testing dan system usability scale. Cara kami mengambil data dari usability testing adalah melalui wawancara sekaligus memberikan beberapa tugas untuk dikerjakan yang kami saksikan secara langsung melalui remote view. Kami mewawancarai tiga peserta dengan usia di atas 50 tahun dengan berbagai pengalaman dan domisili yang berbeda untuk mendapatkan gambaran secara lebih menyeluruh tentang permintaan pengguna. Sedangkan untuk sistem usability scale, dengan cara yang sistematis, kami dapat menilai kepuasan pengguna melalui serangkaian pertanyaan tetap. Kami menyebarkan kuesioner kepada 115 evaluator dari 270 evaluator aktif di Siaga untuk mendapatkan pengambilan datanya. Berikut gambaran singkat mengenai hasil dan diskusi dari penelitian ini. Kami mendapatkan 77,8% partisipan berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, dan sebanyak 97,6% partisipan merasa terbantu dengan penggunaan aplikasi Siaga. Selanjutnya, kami juga memperoleh isu serta rekomendasi penggunaan aplikasi. Beberapa di antaranya ialah sebagai berikut. Aplikasi ini memiliki rata-rata skor SUS sebesar 8.842,5 dengan nilai Adjective Rating sebesar 74,2, yang berarti Adjective Rating masuk ke dalam kategori good, termasuk ke dalam kategori C, dan Acceptability Range dalam kategori Acceptable Grade Scale. Berikut beberapa screenshot heatmap dari website aplikasi Siaga. Data dari heatmap menunjukkan di mana pengguna mengklik dan berapa banyak klik yang didapat dari setiap elemennya. Sebagai penutup, kami menyimpulkan, hasil dari teknik performance measurement menunjukkan bahwa halaman aplikasi Siaga secara umum sudah efektif dan efisien. Selain itu juga pada penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang berfokus pada perbaikan tata letak halaman dan petunjuk navigasi informasi saat menggunakan aplikasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.